Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B, mata kuliah Metabolisme dan Informasi Genetik yang beranggotakan saya Eka Setia Putri, Saya Ranisa Fitri. Saya Anastasia. Saya Devira Agustin. Pada video kali ini, kami akan membahas materi mengenai ekspresi genetik. Ekspresi gen adalah rangkaian proses penggunaan informasi dari suatu gen untuk sintesis produk gen fungsional. Produk-produk tersebut dapat berupa protein, juga gen penyandi non-protein seperti transfer RNA atau gen RNA inti kecil, yang mana keduanya merupakan produk RNA fungsional. Proses ekspresi gen digunakan oleh semua makhluk hidup termasuk eukariota dan prokariota. Setiap organisme hidup memulai kehidupan sebagai sel tunggal. Pertumbuhan dan perkembangan organisme hidup bukanlah hal yang sama. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan massa organisme itu. Pertumbuhan dapat ditentukan ketika suatu organ atau sebagian atau seluruh organisme mencapai ukuran tertentu dan kemudian berhenti tumbuh atau tidak dapat ditentukan ketika sel terus membelah tanpa batas. Sementara perkembangan melibatkan transformasi organisme saat melewati proses pertumbuhan. Ini melibatkan pertumbuhan, morfogenesis, atau perolehan bentuk dan struktur, dan diferensiasi. Proses pertumbuhan terjadi sesuai dengan tahapan yang ada, pada akhirnya membentukkan ukuran dan bentuk individu. Laju pertumbuhan berbagai komponen suatu organisme mungkin memiliki konsekuensi penting dalam kemampuan yang beradaptasi dengan lingkungan, dan karenanya dapat berperan dalam evolusi. Dalam sel, peningkatan ukuran dan perubahan bentuk organisme yang sedang berkembang tergantung pada peningkatan jumlah dan ukuran sel yang membentuk individu tersebut. Peningkatan jumlah sel terjadi oleh mekanisme reproduksi seluler yang disebut mitosis. Selama mitosis, kromosom yang mengandung materi genetik direproduksi di dalam nukleus dan kemudian kromosom yang berlipat ganda didistribusikan secara tepat ke dua sel anak. Satu dari setiap jenis kromosom pergi ke setiap sel anak. Setiap ujung sel yang membelah menerima satu set kromosom lengkap sebelum ujungnya terpisah. Pada sel hewan, ini adalah jepitan atau sitokinesis membran sel. Dalam sel tumbuhan, dinding selulosa baru terbentuk di antara sel-sel baru. Gen mengekspresikan sifat pada makhluk hidup dengan cara diterjemahkan melalui proses transkripsi DNA menjadi RNA dan dilanjutkan dengan tahap translasi untuk menerjemahkan sifat yang dibawa oleh DNA. Transkripsi adalah proses sintesis RNA dengan template gen-gen yang terdapat dalam untai DNA. Proses transkripsi berlangsung di dalam nukleus pada sel-sel eukariotik atau di dalam sitoplasma pada sel-sel prokariotik. Transkripsi dari setiap gen akan menghasilkan RNA untai tunggal yang sekuensnya merupakan komplement dari sekuens nukleotida pada salah satu untai DNA untai ganda. Secara umum, proses transkripsi dapat dibagi dalam 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi diawali dengan pengenalan sekuens promoter oleh kompleks enzim RNA polimerase. Pada akhir tahap inisiasi, enzim RNA polimerase mengalami fosforilasi berulang kali yang menyebabkan terlepas dari protein-protein faktor transkripsi lainnya. Setelah faktor-faktor tersebut terlepas, selanjutnya enzim RNA polimerase melanjutkan pembentukan untai RNA. Tahap ini disebut tahap elongasi atau perpanjangan rantai. Terminasi transkripsi pada prokariota berlangsung apabila enzim RNA polimerase membaca satu sekuens khas pada untai template DNA yang dikenali oleh suatu protein terminasi yang disebut faktor Rho.
Pada saat translasi, setiap asam amino akan dibawa ke ribosom oleh RNA transfer. Secara umum, proses translasi dapat dibagi dalam 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada saat inisiasi, keempat komponen translasi yaitu ribosom, protein-protein faktor translasi, mRNA, dan amino asid tRNA bergabung membentuk kompleks di posisi codon pertama atau codon start dalam untai mRNA. Pada saat elongasi, yaitu selama pembentukan polipeptida, kompleks ini bergerak atau melakukan translokasi sepanjang untai mRNA dengan arah 5 menuju 3. Jadi, kompleks translasi membaca mRNA dari arah ujung 5 menuju 3. Polipeptida baru terbentuk dari ujung N-amino ke arah ujung C atau karboksil. Dan akhirnya pada terminasi translasi, kompleks ini akan terurai. Kemudian subunit ribosom, subunit besar dan subunit kecil terpisah dan siap untuk berpartisipasi pada proses translasi berikutnya. Berikut ini merupakan gambar dari proses inisiasi translasi, kemudian elongasi dan terminasi. Sel merupakan unit dasar penyusun makhluk hidup. Di dalam sel terdapat nukleus. Nukleus mengandung genom. Pada manusia, genom dibagi menjadi 23 kromosom. Kromosom mengandung untai panjang yang disebut gen. Gen terdiri dari DNA yang mengikat histon. Gen merupakan bagian dari tiap DNA. DNA dapat membuat protein. Ketika DNA itu ditukar, ada saatnya DNA menempel pada enzim. Di enzim, rantai double helix dari DNA akan terbuka melebar dan terpisah menjadi rantai DNA yang di atas dan di bawah. Pada saat DNA menempel pada enzim, tiba-tiba datanglah nukleotida mRNA yang bergerak dari luar ke dalam, mengikat nukleotida DNA pada rantai yang paling bawah sesuai dengan kode genetiknya. Proses pengikatan tersebut akan menyusun nukleotida mRNA menjadi rantai yang disebut mRNA. Proses ini disebut transkripsi. mRNA berfungsi sebagai tempat protein. mRNA sebelum translasi akan jadi penghapusan atau penambahan mRNA. Kemudian mRNA akan bergerak keluar dari celah nukleus ke ruangan membran sel menuju ribosom dengan cara berenang-renang secara bebas di cairan sitoplasma. Kemudian datanglah satu ribosom dengan satu ribosom yang lain mendekat dan mengikat mRNA. Ribosom akan membaca pesan mRNA dengan menyediakan rantai yang berikatan dengan amino yang disebut tRNA. Dari luar, amino mengandung 20 jenis asam yang berbeda-beda, disebut sebagai asam amino. tRNA telah menyediakan 3 nukleotida sebagai antikodon. Sewaktu-waktu, kodon mRNA akan membaca antikodon tRNA dengan pengikatan yang berurutan secara triplet. Karena tRNA dibaca saja, akibatnya asam amino yang sesuai urutan antikodon tRNA akan mendorong kodon mRNA, lalu terjadilah pengikatan antara asam amino yang terlepas dari satu tRNA dengan asam amino dari tRNA yang tRNA baru mendorong mRNA sehingga tRNA ikut terdorong. Akibatnya, tRNA yang melepas asam amino akan terjadi pengikatan antara satu asam amino dengan yang lainnya. Hasilnya, asam amino yang tersusun membentuk rantai yang disebut sebagai polipeptida hingga keluar dari ribosom. Proses ini disebut dengan translasi. Jika translasi telah selesai, maka polipeptida akan terputus, kemudian polipeptida akan berenang-renang bebas, hingga lama-kelamaan melipat menjadi satu dan mengeras yang disebut sebagai protein. Demikian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.